Om Swastiastu, selamat pagi bersama saya di sini Dewi Pradewi dalam Obras YouTube channel Obrolan Ringan Tapi Bernas. Masih bersama Dr. Kadek Suyasa SPOG Konsultan. Dan pada kesempatan hari ini topik yang kita bahas adalah topik yang sangat hangat dan saya yakin semua perempuan pasti mempertanyakan beberapa hal seputar menstruasi. Yang mengalami menstruasi adalah pastinya wanita. Dan ini adalah salah satu kodrat wanita. Apa itu kodrat? Kodrat adalah suatu hal yang dialami seorang wanita, tapi tidak boleh dan tidak bisa tergantikan oleh pria. Itu dia menstruasi, terus ada melahirkan gitu kira-kira. Dan sekarang saya yakin topik ini sangat hangat sekali. Kita akan membicarakan soal seputaran menstruasi. Baik, di sebelah kanan saya sudah siap Dokter Kadek menemani kita pada obrolan kali ini. Bagaimana kabarnya Dokter Kadek? Luar biasa. Selamat pagi sahabat Obras. Iya. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, subscribe, comment, and share ya YouTube channel ini. Dan saya yakin channel ini sangat memberi edukasi buat rekan-rekan yang ada di rumah. Kalau misalnya dilihat ini Dokter Kadek tuh selalu sumringah gitu, selalu happy gitu ya. Padahal sebenarnya nggak pernah menstruasi. Bener ya? Oke. Karena menstruasi itu hanya dialami oleh seorang wanita. Paling nggak pernah mencret lah. Sama-sama mens gitu ya. Kalau ini tidak terlalu banyak pengetahuan saya soal menstruasi lebih dalam gitu. Menstruasi itu adalah awal. Padahal setiap bulan men kan, tapi nggak paham kan. Iya benar. Ya. Usia saya ini sudah 34 tahun. Tampilan 14 nah itu. Aduh ya ampun. Oke, ngomong menstruasi itu di awal, yang mengakhiri menstruasi itu adalah menopause. Bukan ikan paus ya. Iya. Oke. Kalau ikan paus ini dokternya kok lucu banget gitu ya. Kok bisa jadi ikan paus gitu saya ngomong menopause itu. Tapi kayaknya hal yang mengerikan menopause. Mengerikan atau enggak sih sebenarnya? Karena kalau saya sendiri menstruasi, kalau ketika kita sudah menstruasi itu lega banget rasanya loh. Iya sih namanya. Oke, menstruasi datang bulan ya istilahnya. Sebenarnya istilah yang salah sih, bukan datang bulan istilah yang salah nih. Karena kalau datang bulan berarti konotasi para wanita sering sekali. Pas datang, dok men saya nggak teratur, nggak teraturnya gimana? Telat terus 2 hari. Berarti sejatinya dia siklus 32 hari karena dihitung datang bulan. Artinya mindset wanita tuh mennya tanggalnya harus tetap kan. Padahal mens itu tidak seperti itu. Artinya istilah datang bulan kurang itu tepat. Kurang tepat. Semestinya datang hari. Ngitungnya harian maksudnya ya. Setiap berapa harikah saya menstruasi? Bukan setiap berapa bulan. Nah, menstruasi itu sejatinya fenomena normal, peristiwa normal pada wanita. Jadi sebuah perdarahan gitu, dalam tanda kutip nih, keluarnya darah secara siklik, secara teratur setiap bulan. Akibat pengaruh hormon di dalam, hormon alami, bukan hormon luar. Kalau kita ngatur men kan kadang-kadang kita seperti misalnya ada ibu-ibu yang mau naik haji, mau menunda haid kan kita mau ada acara adat mau menunda haid, itu kita bantu dengan hormon dari luar. Itu nantinya bukan menstruasi namanya. Tapi kalau menstruasi murni lah betul-betul karena pengaruh hormon alami. Ya, nah ini memang datang setiap siklik ya. Setiap bulan sekali tapi belum tentu pas 30 hari. Oke. Ini jadi kurang tepat ketika kita menamainya berdatang bulan, harusnya udah menstruasi gitu aja ya. Jadi karena konotasi datang bulan berarti harus tiap bulan. Tiap bulan teratur banyak enggak lah. Jadi gini. Mens yang pertama kali pasti pernah pertama itu yang mau saya tanyakan. Jadi sebenarnya rentang umur kita wajarnya sudah mulai menstruasi itu usia berapa kira-kira? Kalau dari penelitian semua saya belum punya data pasti di Bali karena penelitian belum dilakukan. Tapi rata-rata kalau mengacu ke penelitian yang sudah ada berkisar antara 9 sampai 14 tahun. 9 sampai 14 itu tahun. mens pertama kali bagi seorang anak gadis. Istilah medisnya menars. Kalau 9 tahun berarti 9 tahun bisa, 10 tahun bisa. Iya, dari mulai SD sudah bisa di kelas 6. Iya. Iya kan. Kelas 6 SD itu 9 tahun. Tapi rata-rata sih sekitar 12 tahun lah kurang lebih orang anak-anak gadis kita mens kan rata-rata saya waktu SD memang SD kelas 6. Itu menars namanya. Tapi menars. Ya, nanti ini kan berlangsung siklik setiap bulan kan. Nah, nanti pada suatu saat pasti seorang wanita akan berhenti mens kan. Ya.
mens terakhir pada seorang wanita itu menopause namanya. Jadi pertama kali mens, berakhirnya menopause. Nah di rentang inilah disebut umur reproduksi. Menopause, stop ya Ren. Ya, pause ya, stop. Kalau Inggrisnya. Bukan ikan paus ya. Iya. Tapi ada ikan paus yang bisa nyanyi kan? Ya, ikan paus. Ikan paus. Ikan. Ya, oke, baiklah dok. Kamera jangan senyum gitu. Yang ikut senyum, yang hak senyum itu kita, bukan dia. Oh, oke. Dia nggak boleh senyum. Oke. Tolong ya kameramen jangan gini, nanti Jangan dipotong gajinya. Ya. Nah, jadi menstruasi ini Umurnya sendiri, kalau menopause itu rata-rata di usia berapa? Menopause secara per definisi 40 tahun ke atas sudah boleh seorang wanita menopause, itu normal. Tapi rata-rata rentang umur yang 60 sampai 65 sih. Tuh. Kalau misalnya memang rentang umurnya sampai dengan 40 tahun ke atas, artinya berbahaya dong ketika orang hamil di atas umur 40? Ya, itu kan normalinya ketika kita ya jelas. Kalau ngomong risiko kehamilan kemarin kita udah ngomong pada channel terdahulu bahwa umur kan pasti pengaruh itu kan menstruasi. Sangat. Umur reproduksi sekarang kan antara 20 sampai 35. Ini kembali saya tegaskan ya sahabat obras. Jadi jangan hamil di atas di bawah 20, jangan hamil di atas 35. Hamil ya di rentang reproduksi sehat 20 sampai 35. Nah, tentu kehamilan di atas 35 berisiko tinggi dong. Tapi wanita yang artinya kadang-kadang sampai 45 ada yang masih positif. Iya. Tapi kan langka, jarang. Jadi kan berisiko berarti kalau biasanya 35 ke atas gitu kan dia artinya sudah mau menjelang menopause ya, iya. Itu ya. Tapi kalau dia misalnya hormonnya dia masih bagus, menstruasi masih normal, masa subur bisa tetap masih ada. Ya. Maka tidak heran kalau ada sebuah peristiwa bahwa ada wanita lanjut usia masih bisa hamil. Iya, tante saya. Itu. Di atas 42. Nah, itu udah ada ya. Kemarin pasien saya 45. Tapi kan 1:7 itu kejadian itu langka, makhluk langka. Mungkin masih subur, hormonnya masih bagus. Jadi ya, gini, Dok ya. selama seorang wanita masih menstruasi, kemungkinan hamil tetap terjadi. Jadi jangan lengah. Oke. Pakailah alat kontrasepsi kalau memang tidak ingin untuk hamil. Artinya ketika kita menstruasi, artinya hormonal kita tuh masih bagus, masih kerja tubuh berarti kita. itu masih kita punya potensi untuk hamil. Iya, masih punya potensi untuk hamil. Berproduksi. Ya, ketika masih tetap membutuhkan pembalut, artinya peluang hamil masih tetap ada. Gitu. Tapi itu kan sekali lagi itu apa yang saya omongkan bukan berarti baik, enggak, itu makhluk langka itu. Sama dengan teman kita Gong Deddy itu makhluk langka itu. Dilestarikan tuh. Gitu. Oke. Bukan tunangan langka ya? Bukan. Kayak judul lagi itu tunangan langka gitu. Oke. Ada kejadian. Nah, kita kembali ke ngomong dulu mens dulu ya. Mens pertama kali seorang gadis itu kita sebut menars, berakhirnya atau mati haid, berakhirnya menstruasi kita sebut menopause. Nah, para sahabat obras sekali lagi perhatikan penjelasan saya. Yang normal pada menstruasi adalah satu siklus. Siklus menstruasi normal adalah antara 21 sampai 35 hari. Itu masih dikatakan rentang normal. Artinya kalau saya maju terus seminggu-seminggu mennya. Itu malah yang normal bukan? Itu kan 21 hari sekali berarti dia men. Karena otak kita sekali lagi ngitung bulanan. Ini saya bilang salah. Kita salah, kadang sudah salah istilah datang bulan. Kalau misalnya dia siklus 21 hari, secara ilmu reproduksi ini masih normal, rentang normal. Tapi kalau dia dari kenyataan kan maju-maju terus seminggu-seminggu, karena sebulan 4 minggu. Iya. Jadi berarti dia kan normal sebenarnya. Masih normal. Misalnya gini dok, kalau saya tanggalnya pasti tepat. Jadi ini, kalau misalnya bulan lalu saya tanggal 14, artinya bulan ini 14 dikurangi 7. Jadi tanggal 7 saya akan kena. Ya berarti jadi maju 21 hari iya, itu. Maju masih normal, masih kategori normal. Ini yang sering datang menstruasi tidak normal, maju mundur 2-3 hari, ya tetap masih normal. Nah demikian kalau sebaliknya kalau ada orang men 35 hari sekali, berarti kalau dihitung bulanan seolah-olah mundur terus dia. 5 hari saya mundur terus, karena otaknya 30 hari 1 bulan kan. Jadi rentang 21 sampai 35 hari ini masih rentang normal siklus.
ini yang saya bilang tadi, saya nggak setuju dengan istilah datang bulan. Datang bulan, oke. Ya. Karena dia bisa aja datangnya 35 hari. Iya, mestinya para mak-mak nih gitu loh, ngitung men setiap berapa hari sekali kan saya men. Conteng kalender, buat menogram namanya. Menogram tuh gambaran men setahun tuh buat. Conteng aja kalender, nanti lihat grafiknya. Ya. Saya rasa ini jadi banyak pertanyaan juga nih oleh sahabat Obras ya. Ini hal-hal ringan tapi iya, mungkin benar. kalian nggak tahu kan. Jadi udah ketakutan duluan gitu kan. Iya. Jadi dikit-dikit konsul, dikit-dikit konsul. Ya, Kadang senang. pun, Dokternya senang. kadang pun ada yang malu. Ya, jangan besar kemaluan dalam hal ini. Ya, kita udah. Kalau saya sih lebih baik malu daripada malu-maluin, Dok. Iya, betul. Nah, kemudian lama haid, Wi. Itu kan baru rentang siklus. Iya. Lama haid yang normal antara 2 sampai 7 hari. Sering sekali men saya sedikit 2 hari udah bersih. Masih normal. Atau ada yang mana karena otak kalian tuh siklus haid pasti 3 hari dari mana? Itulah jalannya. Iya. Padahal itu kan bervariasi. Jadi men 2 hari bersih masih normal. Men 7 hari baru bersih masih normal. Tapi umumnya mens yang umum terjadi adalah kan flek coklat dulu, jarang langsung bior banyak sih. Biasanya men begitu flek coklat pertama keluar, ngeflek dikit aja ngeflek itu sudah men hari pertama namanya. Iya. Nah besoknya mulai tambah banyak. Juga gitu. Ya, besoknya mulai tambah banyak, biasanya hari ketiga yang agak ngebiur banyak. Makanya seringlah dikatakan 3 hari. Hari keempat mulai tambah sedikit, hari kelima bersih. Gitu biasanya. Kalau kebalikan misalnya Dok, kalau saya sendiri itu hari pertama itu langsung merah. Boleh. Kan saya bilang biasanya. Ilmu kedokteran ilmu ribet nih, tidak selalu teori itu sesuai dengan fakta. Bisa kalau kebalikannya gitu. Iya. Jadi kalau udah mau selesai baru dia ngeflek. Udah bilang umur 45 enggak mungkin lah hamil atau bisa positif. Kan ilmu kedokteran tidak sesaklek itu. Tubuh kita sangat unik, terutama wanita. Wanita makhluk yang sangat unik bagi saya dengan tatanan hormon dalam tubuh luar biasa sekali. Maka wanita adalah makhluk yang luar biasa. Jadi sebenarnya perbedaan itu nggak harus ditakuti. Jangan gitu, ditakuti, kenapa ditakuti? Bener juga, badan kita kan beda-beda. Iya. Responnya pun berbeda. Jangan pernah membandingkan tubuh Anda dengan tubuh orang. Jangankan dengan tubuh kita sendiri aja bisa berubah-berubah. Faktanya tidak pernah di dunia ini ada seorang wanita yang mainnya teratur banget tiap tanggal 1 misalnya terus. Kecuali gajian ya mungkin bisa teratur gitu. Tapi masih maju mundur kan. Jadi inget sama gajian gitu ya. Dokter ngomongin gajian udah akhir bulan ini. Iya, ini kan tambah dekat kita ya. Iya benar, saya setuju banget perubahan di dalam badan itu sebenarnya tidak usah kita takuti gitu. Sama halnya mungkin ketika kalau usia muda mungkin nggak cepet capek, makin usia cepet itu capek. alami ya, sama dengan ibu menopause kadang-kadang itu menakutkan. Saya pernah nulis dulu di koran mana lupa saya, pokoknya di sebuah koran lokal deh. Menopause siapa takut ya? Jadi para ibu-ibu yang mulai menopause, ini pesan dulu ya. Satu, pada ibu-ibu yang punya anak gadis, jangan pernah lupa menginformasikan kepada anak gadis Anda pada suatu saat kamu nanti akan keluar darah dari alat kelamin, itu namanya menstruasi, nak, itu normal. Pernah nggak dengar cerita zaman dulu? Saya pernah mengalami langsung waktu saya SMP. Teman saya nangis tiba-tiba teriak, tiba-tiba men sedang di kelas, bangkunya penuh dengan darah. Itu kesan pertama kali saya seorang wanita menstruasi, itu nangis dia. Jadi saya mungkin ibunya tidak pernah menginformasikan kepada anak gadis. Ini penting nih, tolong kepada ibu-ibu yang punya anak gadis yang menjelang remaja, info anak gadis pada suatu saat nanti kamu akan mengalami menstruasi dan itu normal. Nah, demikian sebaliknya juga bagi ibu-ibu yang akan menjalani masa-masa menopause, jangan takut. Karena itu siklus alam kayak tadi. Makin tua umur ya pastilah berubah. Apa yang enggak bisa berubah di dunia ini sih? Kan semua. Cuman kepikiran juga ketika kita sudah bertahun-tahun biasa menstruasi, ada cairan lah gitu yang keluar dari badan kita, terus tiba-tiba itu stop gitu. Iya, pastinya. Kadang-kadang ada rasa apa? Seperti orang pensiun, post power syndrome kan ada istilah gitu ya. Nggak plong, Dok. Ada sesuatu yang hilang gitu. Rasa percaya diri. Makanya tahu nggak gejala-gejala menopause, mak menopause ini? Gimana, Dok? 1, susah konsentrasi. 2, irritable itu mudah marah. Ya, senggol bacok. Oh, oke. Karena ada satu hal yang tidak keluar dari badannya. Gampang sekali marah, tersinggung, gampang sekali keringat dingin.
malam terutama hot flushing ini yang paling banyak. Hot flushing itu semburan panas, tiba-tiba ada rasa panas yang biasanya menjalar dari leher belakang menjalar ke depan, ke telinga, ke wajah. Itu terasa itu sama ibu-ibu. Tapi dari penelitian yang pernah saya lakukan, gejala ini hampir tidak dikeluhkan oleh ibu-ibu kita. Tapi pada orang-orang Eropa, Amerika mengeluh mereka. Makanya gejala hot flushing ini sangat-sangat terkenal sekali di negara-negara Eropa, Amerika, karena mereka mengeluhkan. Ibu-ibu kita itu untung saya bilang, ibu-ibu kita datang nerima anak mulai gitu, emang sudah begitu, jadi jarang dikeluhkan jadinya. Ya, nah mulai peristiwa. Cara menanggulangi sendiri itu gimana, Dok? Ya menerima itu suatu kodrat, suatu proses alami dari perjalanan seorang wanita. Ya, perjalanan seorang manusia wanita, yang makhluk wanita ini memang seperti akan begitu. Laki-laki pun ada sejatinya, andropause namanya. Cuma tidak begitu pop ya, tidak begitu terkenal deh istilah ini. Pada wanita rentang umurnya sama berarti. Lebih ini. Tapi cuma susah karena menopause kan ada ada tandanya. Ada tanda yang kita pakai itu menstruasi. Laki-laki enggak. Laki-laki kan enggak ada tandanya masalahnya. Ya, laki-laki kan kapan belum enggak bisa bangun lagi, susah kita ngomong. Oke, berarti normal. Enggak bisa bangun lagi, ngerti kan? Kapan enggak bisa bangun lagi? Itu andropause namanya. Sama. Jadi laki-laki sama perempuan sama ya, mengalami hal yang sama. Cuma kan lebih pop di pihak wanita menopause lebih ngetop daripada andropause. Padahal ada. Nah itulah perjalanan hidup. Nah satu ini Dok, kalau menstruasi itu Dok biasanya orang bilang tidak boleh keramas, tidak boleh minum dingin Dok. Nah itu gimana Dok? Itu mitos, susah sekali kita menghapus mitos-mitos itu. Yuk para sahabat obras kita lebih pakai logika. Sekarang dunia sudah itu kita harus ngomongin logikanya gimana gitu. Bener nggak sih, pengaruh nggak sih sebenarnya? Nggak pengaruh sama sekali. Apa hubungannya orang menstruasi itu? Gini loh, menstruasi itu sejatinya adalah lepasnya, luruhnya, mengelupasnya lapisan terdalam dari rahim. Rahim itu kan ada lapisan-lapisannya. Lapisan paling dalam, kemudian lapisan otot yang sangat tebal, kemudian lapisan luar yang tipis. Lapisan paling dalam ini yang sangat dinamis sekali. Dia bisa tumbuh menebal, karena pengaruh hormon dari kedua indung telur kanan kiri. Jadi dia tambah tebal karena pengaruh hormon tambah tebal. Pada suatu saat kalau tidak terjadi kehamilan, dia akan luruh dia. Karena pengaruh hormon itu yang kita sebut darah menstruasi. Ketika luruhnya nih lapisannya sudah habis, stoplah mens itu. Nanti kembali dia bertumbuh lagi. Lurusannya itu ya Dok ya, hormon datang dari dua sisi ini. Dari kedua indung telur kanan kiri kan ada dua indung telur kanan kiri nih. Itu yang mempengaruhi tumbuhnya lapisan dalam rahim. Nanti pada suatu saat dia akan luruh sendiri dalam bentuk darah mens. Setelah habis lapisannya berhentilah mens itu. Nanti tumbuh dia lagi karena pengaruh hormon lagi. Gitu secara siklus tubuh wanita. Ada pengaruh yang berbeda nggak ketika salah satu indung telur nggak ada Dok? Ada, pasti ada. Tapi kalau hanya untuk menstruasi saja, sebenarnya satu indung telur sudah cukup kok. Kalau untuk menstruasi. Karena indung telur wanita tuh luar biasa sekali. Dia ada gudang telur, dialah bibit, cikal bakal bibit manusia kan di sana. Jadi pengaruh air dingin, keramas nggak ada pengaruh. Kalau coba lihat bagaimana menstruasi katanya terjadi. Kan kalau misalnya kalau minum air dingin tuh malah darahnya beku, jadi nggak total darah itu membekukan darah emang bisa dengan minum air dingin. Terus gimana sih logikanya? Keramas itu katanya membuka pori-pori di kepala gitu, jadi pengaruh. Keramas itu kan dingin tuh malah mengecilkan pori, bukan melebarkan pori. Nah ini yang banyak. Nanti kedepannya mungkin banyak sekali channel obras nanti akan memapas isu-isu mitos. Jadi kalau menstruasi boleh nih minum air dingin Dok ya? Boleh. Keramas biasa-biasa aja. Logikanya gimana? Nanti gitu beku darahnya. Kalau memang air ini bisa membeku kan lambungnya duluan beku gimana sih? Mulutnya, giginya duluan beku. Begitu kena air dingin. Ya begitu digadang-gadangkan salahnya Dok. Oke lah kita lanjut logika kita pakai, jadi nalar kita pakai bertanya kepada expertnya, jangan bertanya kepada orang yang tidak berkompeten. Kadang-kadang fenomena masyarakat kita kan gitu ya, sangat memprihatinkan saya. Orang yang tidak berkompeten ngomong di bidang yang dia tidak kuasai, dan celakanya yang dengerin percaya aja, udah tambah bias aja ada informasi. Ya, coba lihat fenomena di masyarakat kita. Penting banget ya berarti ya. Iya.
Ya tidak, orang yang tidak pakar virus ngomong tentang COVID yang tidak dia kuasai. Sekarang dia punya follower banyak, dipercaya begitu saja. Nah, ini dikasih tanda terus nih Mas, banyak banget pertanyaan ini masih. Satu pertanyaan lagi nih buat dokter Kadek. Boleh ya? Satu pertanyaan lagi nih dok. Nah, ada pastinya beberapa orang, karena pengalaman teman saya sendiri juga, kalau misalnya ketika dia tidak menstruasi, tapi bukan maksudnya hamil ya, bukan hamil dok. Telat menstruasi belum tentu hamil. Ya, telat juga bisa karena gangguan hormon. Oh gini, karena dia ada 2 bulan, 3 bulan. Nah itu karena ya biasanya keluar tapi tidak keluar, pasti kan jadi penyakit dok. Itu yang salah lagi. Ini yang kita luruskan lagi, Wi. Tidak menstruasi bukan berarti ada darah terus tidak keluar. Produksinya tidak ada, apa yang dia keluarin? Ngerti? Darahnya nggak terbentuk. Lapisannya ini tipis misalnya, nggak tebel-tebel dia karena pengaruh hormonnya tidak bagus, tidak adekuat lah katakanlah gitu. Darah tidak ada, produksi tidak ada, bukan ada produksi terus tidak keluar sehingga kembung perutnya. Ya enggak lah, Cin. Okay. Jadi normal juga berarti itu ya, produksi dok, ya? ini ya ngerti otaknya. Produksi tidak ada, apa yang dikeluarin. Okay. Paham kan? Ngerti ya, kan? Okay. Bisa ngebayangin? Produksi darah tidak ada, darah men tidak ada, tidak terbentuk. Jadi orang-orang yang telat-telat men lama itu bukan berarti ada darah tidak keluar, tidak. Produksinya tidak ada. Apa boleh dikeluarin? Ayo. Okay. Karena ada. Jadi itu masih normal para sahabat. Ya, itu gangguan apa bisa diobatin? Ya datang ke dokter kan gitu saja. Oke. Gitu. Nah itu kan karena tidak keluar. Dan untuk obrolan selanjutnya kita akan cut ini, kita akan ngobrol selanjutnya untuk pertanyaan saya yang sekarang. Tadi kan karena itu tidak ada produksi maka tidak keluar. Ada juga yang sudah terproduksi tapi darahnya tidak semua keluar. Pasti itu kan jadi penyakit kan dok? Mestinya enggak, karena ini hukum gravitasi. Orang kita begini pasti darah itu keluar kecuali ada sumbatan. Nah itu dia sumbatan dok. Dia sudah terproduksi nih, ya, udah ada tumor, ada tumor gitu di mulut rahim, ada miom misalnya pada nah operasi yang itu lalu. kita akan cut dan kita akan obrolin di obrolan kita selanjutnya dok. Oke. Jadi biar saling keterkaitan nih antara menstruasi dan tumor itu sendiri. Kita akan bicarakan di obrolan selanjutnya. Jadi jangan lupa rekan-rekan di like, subscribe, comment, and share untuk mendapatkan edukasi-edukasi seputaran reproduksi. Oke, terima kasih Dokter Kadek Suyata SPOG Konsultan. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di channel selanjutnya.